Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat bisa hadir dalam kantor ini dalam kondisi yang aman. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita perbarui rasa syukur kita agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya yang mengatakan wala tajidu aktsarohum syakirin. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia dan akan menjadikan manusia termasuk kita semua menjadi makhluk yang tidak bersyukur seperti iblis. Kita berunding pada Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Selalu memuji Allah dan selalu minta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruh, dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir membahas surat apa? Al-Asr. Kita baca surat Al-Asr. Mas Okta, Iqra bisaut dengan yang keras. Keras Mas, keras. Hatta yasma' pula. Sampai semua mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan yang rugi. Surat sebelumnya surat apa? Al-Humazah. Sebelumnya lagi Al-Fil. At-Takatsur itu surat keberapa? At-Takatsur. Setelahnya ya. Setelah Al-Asr, At-Takatsur. Jadi ada hubungan yang erat dengan surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, yaitu kondisi manusia yang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, mengumpulkan sesuatu yang bernilai untuk dibanggakan di hadapan manusia. Manusia mengumpulkan hartanya, mengumpulkan semua yang dianggap membuatnya itu merasa terhormat atau dihormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Seberapa banyak yang kamu kumpulkan, uang, aset, properti, bisnis, anak buah, staf, karyawan yang kalian kumpulkan banyak, itu semua akan rugi. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah wal 'asr, demi masa. Benar-benar kalian manusia itu dalam keadaan rugi. Kemarin kita membahas mengenai al-insan. Innal insana khuliqa halu'a. Kemudian ada khuliqal insana fi kabad. Khuliqal insanu fi kabad. Kemudian di dalam surat At-Tin itu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam keadaan kondisi yang bersusah payah, berat perjuangan, tapi manusia diberi kapabilitas atau kemampuan untuk menghadapi semua itu. Kemudian kita akan melanjutkan lebih dalam lagi mengenai al-insan. Kata al-insan di dalam Al-Quran itu banyak sekali.
yang Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu punya tendensi-tendensi, punya kecenderungan-kecenderungan yang harus diwaspadai dan harus dihadapi dan harus dikendalikan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal yuridul insanu liyafjura amama. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Manusia itu selalu menginginkan liyafjura amama. Liyafjura apa? Fajr. Infajar. Apa Pak? Anda? Fajar. Pagi itu. Matahari terbit dari barat. Cahayanya memancar. Itu al-fajar. Liyafjura amama. Liyafjura amama itu dia itu pengen sakdet saknyep ya. Ada apa namanya, godaan harta, ada godaan wanita, ada godaan jabatan, ada godaan berbagai macam fitnah, maka dia liyafjur amamah, mudah sekali tergoda. Apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di depan kita, manusia ini mudah sekali tergoda. Makanya kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberi kemampuan untuk mengendalikan. Sebagaimana dalam firman yang lain, man khasyar rahmana bil ghaib, barang siapa yang khasyar rahman, yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dalam keadaan ghaib. Artinya kita tidak melihat Allah, tapi kita tetap takut dan datang kepada Allah dengan qalbin salim. Ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengendalikan sifat fajr infajaro, sifat mudah tergoda ini dengan tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menjaga, maka kita termasuk ke dalam innal insana lafi khusrin, bahwa kita ini makhluk yang rugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Asr ini, surat Al-Asr ini, manusia itu semua rugi, semua gagal. Rugi itu bangkrut ya. Sama dengan bangkrut, gagal ketika usaha sudah investasi banyak ratusan juta, nggak balik modal, hilang semua. Ada yang investasi sampai miliaran, hilang dalam sehari, khusrin. Begitu juga di dalam surat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian benar-benar akan rugi kalau tidak mengamalkan standar minimal yang di dalam disebutkan di dalam surat Al-Asr ini. Kemudian kita sedikit membahas lagi mengenai kata al-insan di dalam ayat yang lain. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insan qatura. Katakanlah, seandainya antum semua itu tamlikuna khazaina rahmati rabbi, memiliki semua simpanan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, punya harta, punya kehormatan, populer, harta yang melimpah, tubuh yang sehat, dan segala macam kemewahan, kemudian kalian pasti akan la amsaktum khasyatal infaq. Kalian akan tamak dan amsaktum itu imsak, menahan, khasyatal infaq, takut infak, takut untuk mengeluarkan karena takut menjadi miskin atau berkurang hartanya. Wa kanal insan qatura, dan sungguh manusia itu qatura, dia itu takut kalau kehilangan hartanya, berkurang hartanya. Jadi kita semua diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat greedy. Greedy apa? Tamak, kikir. Sejak manusia pertama, Adam, diciptakan di dalam jannah. Kita tahu ya, jannah ardhus samawati wal ard. Luasnya seluas bumi dan langit. Wahai Adam, kulu washrabu, makanlah semua yang ada di jannah ini, semuanya halal, dan istrimu halal.
kecuali satu pohon. Yang namanya manusia punya greedy tadi ya, punya tamak, digoda oleh iblis. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau mendekati pohon ini, maka iblis berhasil menyesatkan manusia karena manusia itu punya sifat tamak. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus di dalam Al-Qur'an. Kisah tentang iblis dan Adam ini paling minimal disebutkan di dalam Al-Qur'an itu 7 kali di dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika kita membaca ya dalam 1 bulan itu 30 juz khatam, itu setiap minggu kita pasti mendapati kisahnya Adam dan iblis yang mengingatkan kita bahwa jangan seperti Adam yang tamak, yang terjerumus, terfitnah, tergoda oleh iblis. Dan di dalam surat ini tadi, dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kanal insan qatur. Dan tidak ada yang bisa menjamin kalau kita ini punya harta banyak bisa menjadi tamak. Dan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya sesuatu sedikit, jadi sesuatu tidak usah menunggu lama-lama untuk infak. Nanti kalau saya sudah punya saldo 100 juta saya baru infak. Tidak. Punya 100.000 infakan. Sebagian. Yang penting kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, pernah kita bahas apa, Pak? Iya. Gimana ayatnya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang ketika berinfak itu lam yusrifu, tidak melebihi batas, ada hak keluarganya, ada istrinya, anaknya, ibunya. Walam yaqturu, dan juga tidak terlalu qatur. Di sini tadi disebutkan wa kana al-insan qatura. Di dalam surat Al-Furqan, walam yaqturu, dan tidak kikir, tidak terlalu pelit. Mau infak aja nunggu nanti saldo saya 50 juta baru saya mau infak, nyumbang ke masjid atau nyumbang ke pesantren atau nyumbang temannya yang tidak punya uang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit, kasih sebagian. Yang penting kita bisa memenuhi hak keluarga kita dan juga kita bisa berinfak. Di dalam ayat yang lain, wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Ini dalam surat apa, Pak? Oh, Mas. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa ay yu'minu. Surat Al-Kahfi, nah. Boleh, Pak ya? Cek. Wa kanal insan, dan manusia itu aktsara syai'in jadala, paling banyak jidal, membantah. Dia suka argumentatif, konfrontasi, suka konfrontasi, suka konflik, suka membantah pendapat orang lain dan tidak mau diatur. Di mana-mana manusia itu sebenarnya di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu ada potensi tidak mau diatur. Makanya di dunia ini selalu ada konflik antara pemilik modal dan pekerja. Gitu. Pemilik modal pengen karyawan kerja banyak, gajinya sedikit. Karyawan pengennya kerjanya sedikit, gajinya banyak. Konflik antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah pengennya rakyat semua taat, tidak ada yang membangkang. Rakyat pengennya bebas, tidak ada yang mengatur. Dan ini konflik ini, 3 konflik ini tadi, pemilik modal dengan pekerja, kemudian rakyat dengan pemerintah, pria dan wanita, suami dan istri, akan selalu ada konflik di dunia ini. Wa kana insan aktsara syai'in jadala, dan akan selalu ada jidal. Nah, ini kita diperintahkan untuk mengendalikan. Kita diberi potensi, kamu bisa terjatuh ke dalam jurang jidal, jurang suka ngeyel, suka konfrontasi. Kendalikan dirimu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa mengendalikan lisannya untuk tidak berjidal, walaupun dia dalam kondisi benar, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di tengah surga. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya untuk tetap tidak terlalu banyak dalam jidal, debat, meninggalkan debat kusir, apalagi debat yang tidak bermanfaat, yang dalam permasalahan yang sepele yang kita menghabiskan waktu di situ, kita bisa menjadi orang yang khasar, orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan sebuah rumah di tengah surga. Ini adalah wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Kemudian kalla innal insana la yatagha. Silakan Pak Brahma. Salam. Moga-moga. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Gimana Pak Brahma, sehat? Kecak ya Pak? Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatagha." Innal insana, sesungguhnya manusia, la yatagha. Apa tagha? Tagha yatagha. Taghut, melampaui batas, berlebihan. Ar-ra'ahu istaghna. Dia itu merasa saya tidak butuh siapapun. Jadi kalau dikandani, diberi nasihat, diberi saran, itu dia tidak mau. Ini potensi yang ada di dalam jiwa manusia. Innal insana la yatagha. Dia itu tidak mau ada otoritas. Manusia itu tidak mau diatur. Dan akan terus perasaan tersebut atau sikap tersebut akan ada terus dan kadang muncul, kadang melemah. Tergantung dia bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ingat. Ketika dia tahu posisinya bahwa dia itu seorang bawahan terhadap pimpinan, maka dia ingat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada waliul amri minkum, pemimpin kalian. Kalau tidak diatur seperti ini, maka manusia akan chaos, kacau terus. Tidak ada yang bisa, tidak akan teratur dan tidak akan aman kehidupan di dunia ini. Manusia suka menerobos aturan. Dan ini akan terus terjadi, dan ini akan terus menggoda kita. Maka kita harus bisa mengendalikan. Di dalam ayat yang lain tentang al-insan, ayahsabul insan ayyutraka suda. Surat apa Pak? Ayahsabul insan. Ada setnya jangan? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ayahsabul al-Qari'ah. Masa al-Qari'ah. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ayahsabul insan, apakah manusia itu mengira ayyutraka suda, dibiarkan sudah. Apa itu sudah? Sudah itu dalam bahasa Arab seperti onta yang dilepas di gurun pasir dan dia melangkah dengan langkah yang aneh, cepat, jalannya cepat, ngawur, nggak ada kendali, tidak ada tali kekangnya, tidak ada orang yang tidak ada jokinya. Onta itu lepas ke gurun pasir bebas. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sudah, seperti orang yang tidak punya aturan, bebas, tidak ada aturan, tidak ada arah, dan dia akan seperti orang yang bunuh diri, artinya mencelakakan diri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita, sebelum insan, apakah manusia itu mengira ayyutraka sudah, kamu dibiarkan begitu saja sudah, berjalan ke gurun tanpa bekal, tanpa cadangan makanan, akan membinasakan unta itu sendiri. Seperti itu juga manusia. Manusia kalau tidak diberi syariat, tidak diberi aturan, tidak diberi hukum-hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membahayakan dirinya sendiri. Karena manusia tadi apa? Suka tergoda, mudah tergoda dengan apa yang menarik di hadapannya. Kalau tidak diatur, maka akan memberatkan dirinya sendiri. Tapi kebanyakan manusia tidak mau diatur, tidak mau sholat, tidak mau meninggalkan riba, tidak mau meninggalkan zina, maunya bebas. Saya pengen menikmati hidup saya. Itu sebenarnya mencelakakan dirinya sendiri. Ayyutraka sudah. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia itu akan ditinggalkan, tidak diberi aturan, sehingga membahayakan dirinya sendiri. Jadi aturan Islam itu untuk meringankan
kehidupan kita, meringankan beban kita. Karena kalau tidak diatur dengan aturan Islam, maka akan memberatkan diri kita sendiri dengan masing-masing memiliki hawa nafsu. Masing-masing menyembah kepada hawa nafsunya sendiri, masing-masing mementingkan syahwatnya sendiri. Kalau tidak diatur dengan syariat, maka akan membuat manusia itu banyak trouble, banyak sengsara. Kemudian di dalam ayat yang lain, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu kana dzaluman. Al-Ahzab 6. Innahu kana dzaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalum, ekstrim zalimnya itu sangat zalim, jahula, dan sangat jahul. Kalau jahil itu bodoh. Kalau jahul, faul itu sibghah mughalah, yaitu berlebihan, hiperbola. Sangat jahul. Kenapa manusia disebutkan oleh Allah seperti itu? Manusia punya potensi untuk menjadi zalim. Dia dikasih handphone digunakan untuk maksiat. Dikasih duit digunakan untuk maksiat. Dikasih mobil digunakan untuk dosa. Dikasih kendaraan, dikasih fasilitas di dunia ini, tapi tidak ditempatkan dengan tempat yang sesuai. Itulah definisi dari zalim. Menempatkan tidak pada tempatnya. Memberikan hak tidak kepada haknya yang tepat. Itu definisi dari zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalum, banyak melakukan kezaliman. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, Allahumma innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, innana zalamna anfusana. Sesungguhnya kami ini zalim kepada diri kami pribadi, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni diri kami, warhamna, dan tidak merahmati kami, wa'fu anna, Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau tidak engkau rahmati kami, lanakunanna, kami benar-benar, lanakunanna itu kan takkid, lamnya itu takkid, kunanna nannya juga takkid, penguatan, lanakunanna minadz zalimin, kami akan menjadi orang yang zalim. Jadi kita sangat butuh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah hidayah ke surat yang mustaqim. Itu setiap hari diulang-ulang salat, kita baca dengan penuh kehadiran hati, khusyuk, artinya tidak membacanya hanya selewat saja. Kemudian di ayat yang lain tentang al-insan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Surat apa, ada yang tahu? Al-insan. Balil insan, akan tetapi manusia itu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu ala nafsihi, apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri, apa yang ada di dalam hatinya dan jiwanya, manusia itu tahu. Ala nafsihi basirah, bukan hanya basarah ya basirah. Itu juga sibghah mubalaghah, yaitu sangat mengetahui. Sangat mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Secara komprehensif, apa yang terjadi dalam dirinya, dia tahu. Dia tahu dia tidak bisa meninggalkan maksiat, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena tidak mau. Beda antara tidak mampu dan tidak mau. Kadang-kala kita dihadapkan pada cobaan, pada ujian, dosa. Sebenarnya kita mampu, tapi kita cari-cari alasan untuk pembenaran. Sebenarnya kita tahu di dalam diri kita bahwa sebenarnya kita mampu, hanya saja kita tidak mau. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia itu punya ma'adhirah. Ma'adhirah itu punya banyak sekali uzur atau banyak sekali alasan, banyak sekali cara untuk ngeles, banyak sekali cara untuk pembenaran dirinya. Mereka menolak, manusia itu menolak untuk berubah dari kebiasaannya. Kebiasaannya yang maksiat, kebiasaannya yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat, kebiasaannya yang bercanda dengan cara-cara yang haram. Mereka menolak untuk berubah dari hal tersebut. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa mereka itu mampu, tapi tidak mau. Walau alqa ma'adhirah.
Makanya kita kembali kepada ayat laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang ahsan, bentuk yang paling baik, sempurna, punya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk mengendalikan kelemahan-kelemahan kita, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Apa artinya? Bukankah kami telah menciptakan, memberi kalian dua mata? Ainain wa lisanan wa syafatain. Satu lisan dan dua bibir. Wa hadainahu najdain. Dan kami memberikan petunjuk jalan najdain, jalan yang hak dan jalan yang batil. Kita ini semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan, tapi kadang-kala kita memilih jalan yang sesat atau jalan yang memberatkan diri kita sendiri, jalan yang bisa membuat kita ini zalim terhadap diri kita sendiri. Itu tentang kelemahan-kelemahan al-insan, manusia. Kelemahan-kelemahan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita mengatasinya. Dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Dengan cara kita memperbanyak belajar Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kisah-kisah bagaimana orang-orang soleh dahulu mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana para nabi ketika diuji dengan ujian yang berat, dunia, ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan jabatan, bagaimana mereka mengendalikan hawa nafsunya agar tidak liyafjur amama, tidak sakdet-sakdet atau impulsif ya, mudah tergoda dengan godaan-godaan yang ada di depan kita. Kemudian al-insan, insan ini juga memiliki tabiat yang ketika berhadapan dengan kebaikan dan keburukan, bagaimana mereka mensikapinya. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang manusia yang ketika berhadapan dengan kebaikan dan keburukan. Ini kita baca satu ayat dari surat Hud ayat 9. Mas Okta lagi baca surat Hud ayat 9. Ketemu Mas? Surat Hud itu surat keberapa Pak Kamto? Belasan? Ayat surat ke-11 ayat ke-9. Dibaca. Iya, kan dapat pahala banyak. Loudly. Wala in ataqanal insana mimma rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Nah, wala in adzaqnal insan, dan apabila kami adzaqnal insan, kami timpakan kepada manusia, kami rasakan kepada manusia minna rahmatan, rahmat, kasih sayang dari kami, diberi rezeki, diberi kemudahan, diberi kenikmatan, dikasih harta yang banyak. Tsumma naza'nahu, kemudian naza'nahu, naza' itu apa? Dicabut. Kami cabut darinya rahmat kami. Innahu laya'usun kafur, sesungguhnya dia laya'usun, akan putus asa, depresi, dan kafur. Kafur itu apa? Kafur, ingkar. Jadi dia tidak akan ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia, kalau diberi rahmat, kalau diberi harta, diberi kebaikan, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi power, adzaqnal insana minna rahmatan, dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa sewaktu-waktu mencabutnya.
Tsumma naza'na, kemudian kami mencabutnya. Kemudian apa yang dia rasakan? Apa yang dia lakukan? Bagaimana sikapnya? La ya'usun, putus asa dan ingkar. Dan akan menyalahkan. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah umroh, saya sudah haji. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat saya sengsara? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat saya susah hidup saya? Padahal dia sebenarnya tahu balil insanu ala nafsi basir. Dia sebenarnya tahu semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikapnya? Depresi, stres. Inilah yang membuat manusia itu di dalam surat Al-Asr, dari surat utama yang kita baca pagi hari ini, innal insana lafi khusrin. Dia akan rugi kalau mudah depresi, tidak ingat bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, wa idza massanna sadurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Wa idza massannas, ketika manusia itu disentuh durrun, massa itu menyentuh, ketika manusia itu disentuh dengan dzur, dengan bahaya, dengan kejelekan, dengan penyakit, dengan kerugian, usahanya bangkrut atau usahanya itu tidak ada marginnya, da'aw rabbahum munibina, dia berdoa kepada Allah munibin, dengan serius berdoa. Tsumma idza adzaqahum minhu rahmah, kemudian apabila kami menimpakan kepadanya rahmah, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, ketika diberi kemudahan mereka kemudian akan kembali kepada kesyirikan. Jadi manusia itu kalau diberi dengan kemudahan, diberi dengan harta, diberi dengan kemewahan, mau apa saja bisa. Punya good looking, punya good rekening, punya good apa lagi? Semuanya good. Itu biasanya akan membuat dia ya tadi. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Mereka akan mudah buat syirik. Saya tidak perlu agama Islam. Saya hidup sekarang itu sudah wis penak, seperti Firaun, seperti Qarun. Ketika diuji dengan Allah, diuji dengan kebaikan, mereka akan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu dan juga akan mencabut. Ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an, 7 lebih, tentang manusia ketika ditimpa musibah dan ketika dicompare dengan ditimpa dengan kebaikan. Di dalam surat yang lain. Fa idza massal insanu durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatu walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila manusia itu ditimpakan musibah, da'ana thumma idza khawwalnahu ni'mah, ketika ditimpa musibah mereka akan berdoa sungguh-sungguh. Wa idza khawwalnahu, ketika dirubah nikmatnya, dirubah, qala innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya semua nikmat itu ala ilmin, ini adalah skill saya, ini karena kompetensi saya, ini karena kecanggihan saya, ini karena ide-ide saya yang brilian, ini karena saya ini orang yang inovatif. Bal hiya fitnatun, tapi sesungguhnya itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadari bahwa itu semua adalah ujian. Menyadarkan kepada ilmunya, menyadarkan kepada otaknya, menyadarkan kepada skillnya. Dan ayat-ayat yang lain bisa dilihat nanti di surat Az-Zumar juga ada, kemudian di Fussilat juga ada. La yas'amul insanu min du'ail khair wa imma massahu syarru faya'usun qanut. Apabila manusia itu dapat kebaikan, manusia itu tidak jemu memohon kebaikan. La yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu selalu minta, berdoa kepada Allah al-khair. Al-khair, sebagian ulama menjelaskan al-mal, harta.
Wa immassahu syarru fayausun qanut. Apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan fayausun, putus asa dan qanut. Ini dalam surat Fussilat ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala menegur kita. La yas'amul insan min du'ail khair. Manusia itu punya sifat, dia itu berdoa dengan sungguh-sungguh kalau pengen sesuatu ada maunya. Jadi pengen lulus dengan nilai yang memuaskan, pengen naik gajinya, pengen naik pangkatnya, pengen omsetnya besar, pengen sukses pengen sukses usahanya. Dia sangat menginginkan urusan-urusan duniawi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak dikabulkan Allah, fayausun qanut, maka dia akan putus asa dan qanut, hilang harapannya. Ini karena doanya lebih kepada materialistik. Jadi karena doanya itu lebih menginginkan dunia. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur ketika kita berdoa, jangan hanya minta dunia, jangan hanya minta staff atau minta barang-barang, atau jangan hanya minta kemewahan-kemewahan dunia, tapi mintalah hidayah. Karena barang itu bisa datang, bisa pergi. Karena uang itu bisa habis, bisa banyak, rekening kita bisa hilang begitu saja, atau rumah kita bisa kena gempa hilang begitu saja. Tapi kalau kita tidak minta hidayah, maka kita akan menjadi yaus qanut. Apa itu yaus? Putus asa dan qanut. Dia hanya berdoa minta rumah, minta kendaraan, minta istri, boleh kita berdoa, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah. Karena dengan hidayah tersebut kita ini punya harta atau tidak punya, tetap tenang. Tidak yaus, tidak qanut. Kita ini dicela, kita ini dipuji, tetap tenang. Tidak yaus, tidak qanut. Karena pujian, celaan itu akan selalu ada, seperti siang dan malam. Harta dan kemewahan, penyakit dan sehat itu akan datang silih berganti. Kalau kita minta hidayah apapun yang kita hadapi, insya Allah kita akan tidak mengalami yaus qanut. Ya, jadi manusia itu apabila ditimpa musibah, mereka akan non-stop dalam berdoa. Makanya kita harus memperbaiki relationship kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita ini rapuh dengan Allah, maka kita mudah yaus qanut. Jadi jiwa kita juga akan sangat rapuh. Jadi kalau kita berdoa hanya meminta barang-barang saja, boleh kita berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa minta hidayah, maka itu akan menjadi sangat rapuh sekali terhadap jiwa kita, terhadap mental kita. Kita memperbaiki bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketika ditimpa kesusahan saja, tapi ketika kita diberi nikmat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjadi orang yang terus berdoa. Kita usahakan setiap hari sholat malam atau di dalam sholat wajib kita di masjid menunggu antara adzan qomat berdoa. Di dalam sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang dalam keadaan lapang, keadaan yang tidak sempit. Dan ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kebaikan, kita harus berusaha untuk mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap manusia ketika ditimpa musibah dan ketika ditimpa silakan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Masih dalam surat Al-Asr, masih di dalam tentang manusia, al-insan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai lafi khusrin, apa itu gagal, apa itu loss, dan kemudian bagaimana penjelasannya supaya kita itu punya standar minimal. Manusia itu tetap akan rugi, semua manusia itu akan rugi kecuali yang memenuhi 4 standar minimal itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Itu 4 standar minimal yang hendaknya kita miliki agar kita tidak termasuk ke dalam orang yang rugi. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan pada ikhwan semua.
Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.